Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ibrahim dari kelas 12 IPS 3 dan hari ini saya ingin menjelaskan seputar teori-teori globalisasi dan dampak-dampak globalisasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada teori globalisasi. Nah, teori globalisasi yang pertama ini akan di oleh salah satu tokoh yaitu Cochrane and Penn. Cochrane and Penn menjelaskan bahwa globalisasi terdapat tiga posisi teoritis yang berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama yaitu para globalis yang percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap perjalanannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Selain itu, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Yang kedua yaitu adalah para tradisionalis yang percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos dan jika pun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan dan mereka beranggapan bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak dahulu, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah lanjutan. Nah, yang ketiga yaitu para transformalis. Para transformalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Nah, jadi tiga posisi ini tuh berbeda. Yang pertama itu globalis yang percaya bahwa globalisasi itu nyata, sedangkan yang tradisionalis itu yang menganggap bahwa bahwa globalisasi itu hanya sebuah mitos. Nah, yang terakhir adalah para transformalis. Dia itu masih netral daripada yang globalis dan tradisionalis. Nah, selanjutnya ada teori dari George Richards. Nah, dari Richards membuat dua asumsi berkaitan dengan globalisasi. Nah, yaitu yang pertama yaitu perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, yang terutama melalui televisi dan internet. Yang kedua, terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi. Dan selanjutnya yaitu dari Thomas Friedman. Thomas Friedman beranggapan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Pemikiran Thomas Friedman ini termasuk dalam teori neoliberalisme. Nah, apa sih teori neoliberalisme? Nah, neoliberalisme itu memandang bahwa globalisasi sebagai proses liberalisasi, di mana setiap negara berpeluang untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Di sini mekanisme dan hukum pasar mempunyai kekuatan, sedangkan pemerintah diharapkan tidak ikut campur. Friedman juga menulis tentang metafora, yaitu Golden Strike Jacket. Nah, Golden Strike Jacket ini untuk masuk ke Golden Strike Jacket ini, sebuah negara harus mengadopsi aturan-aturan emas, yaitu Golden Rules. Nah, apa saja sih Golden Rules itu? Yang pertama yaitu membuat sektor swasta menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dan stabil harga. Yang ketiga menyusun ukuran birokrasi negara tersebut. Yang keempat menjaga sedekat mungkin anggaran yang seimbang jika tidak surplus. Yang kelima menghilangkan dan menurunkan tarif. Yang keenam menyingkirkan keuangan dan monopoli dalam negeri. Yang ketujuh meningkatkan ekspor. Kedelapan privatisasi industri dan utilitas negara. Yang kesembilan deregulasi pasar modal dan perekonomian domestik dan lain-lain. Selanjutnya ada Roland Robertson. Menurut Robertson, tengah terjadi pemampatan atau komersi dunia dan penguatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemikiran Robertson ini termasuk juga dalam teori budaya global atau World Culture Theory. Menurutnya, dalam pikiran dan tindakan, globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat yang tunggal. Namun, hal ini tidak berarti dunia itu menjadi seragam atau homogen. Globalisasi dunia diekspresikan melalui keberagaman antar wilayah atau benua.
Robertson berpendapat bahwa arus kultural global justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya bukanlah globalisasi, melainkan lokalisasi. Interaksi global, yaitu interaksi global lokal yang dengan saling pinjam kebudayaan sebagai cirinya. Hal ini dapat disebut juga dengan hibridisasi atau kreolisasi yang tercermin dalam musik, film, pakaian, dan ekspresi lainnya. Selanjutnya ada Thomas Mayer. Thomas Mayer menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia ini menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Hal ini disebut isomorphism. Misalnya negara-negara yang berbasiskan pertanian tidak membuat sistem pendidikan yang berbeda, namun mengadopsi sistem dari negara-negara barat. Negara-negara ini juga mengadopsi sistem hukum yang mirip, kebijakan kependudukan dan kesehatan, aturan lingkungan hidup, dan sebagainya. Oleh karena itu, walau negara-negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek yang kebijakannya mirip. Teori Mayer termasuk dalam teori pemerintahan dunia atau World Polity System. Yang terakhir, ada William Robinson. William Robinson mengusung teori kapitalisme global atau global capitalism. Menurut Robinson, perubahan besar telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Awalnya, setiap negara mengembangkan ekonomi nasional yang terhubung dengan negara lain melalui perdagangan dan keuangan dalam sebuah pasar internasional yang terintegrasi. Kemudian muncul tahap transnasional kapitalisme dunia. Pada tahap ini terjadi globalisasi tahap produksi, ketika produksi nasional menjadi produksi global. Menurutnya telah hadir kelas kapitalis dan harga negara transnasional baru yang disebut transnational capitalism class atau TCC. Kelas yang melampaui batasan-batasan negara ini merupakan sebuah sistem global. Dalam sistem tersebut, para kapitalis dari Jepang nyaman berinvestasi di Amerika Latin sebagaimana para kapitalis dari Amerika Utara berinvestasi di Asia Tenggara. Perkembangan industri dan bisnis global mereka yang saling terkait menjadikan mereka pendorong kapitalisme dunia.